Pak ini? Tidak. Ini Pak, saya itu ada tugas di pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai Bapak terkait bagaimana cara Bapak mengambil keputusan ketika Bapak dihadapkan dengan keadaan dramatis. Ya. Kita langsung saja Pak, ini ada beberapa panduan pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Pertanyaan pertama terkait dengan masalah dilematis ini ya Pak. Bapak selama ini menjabat sebagai kepala sekolah sudah lumayan lama ya Pak ya. Iya. Terkait dengan pengalaman-pengalaman Bapak dalam menghadapi setiap permasalahan, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral Pak? Memang pertama kita pahami dilema etika merupakan sebuah keadaan yang harus memang kita pilih, walaupun dari keadaan itu boleh dikatakan sama-sama benar. Iya, iya. Itu yang pertama. Sementara di sisi lain, dilema dudukan moral adalah menggambarkan bagaimana kita memilih antara benar dan salahnya. Iya. Terkait dengan kebiasaan kita di SMP Negeri Dolandu, bahwa mungkin kita lebih membiasakan diri pada hal-hal yang terkait dengan disiplin. Terkait dengan disiplin, untuk dimaklumi bahwa SMP 2 Lambu ini jam KBM-nya 7.20. Artinya siswa harus hadir minimal 5 menit sebelum KBM dimulai. Nah, lanjutan dari itu, untuk mendisiplinkan dalam pelaksanaan aturan ini, sekolah juga menerapkan tutup pintu. Apa yang didapatkan dari tutup pintu itu, ini menjadi sebuah dilema etika. Iya. Sisi pertama, kita berharap agar siswa itu selalu disiplin hadir lebih cepat sebelum pintu ditutup. Tapi di sisi lain ada juga siswa yang kendalanya ada aja alasannya buat terlambat, walaupun pintu sudah ditutup. Nah, masalahnya kita mempertimbangkan pintu ditutup, siswa tentu banyak aja mendapatkan respon yang tidak baik. Alasan terlambat begini dan begitu, baik dipandang oleh pihak luar. Sehingga bagaimanapun itu sebuah dilema etika, karena kita mau loloskan tidak tutup pintu menjadi kebiasaan. Penerapan yang telah kita terapkan untuk lebih disiplin akan tidak lancar. Sehingga bagaimanapun dengan resiko apapun kita berupaya tetap sesuai kesepakatan tutup pintu. Walaupun mungkin di sana siswa ada yang jelas tidak sepaham mungkin karena tutup pintu. Berarti dari tindakan-tindakan yang Bapak lakukan sejauh ini sudah ada hasilnya Pak ya? Iya, alhamdulillah luar biasa. Bahkan kita pernah bicara lebih awal dari waktunya, karena dari hari ke hari semakin meningkat rasa disiplin kita. Kegiatan KBM sangat menunjang sekali, tidak ada kendala. Siswa yang hadir tinggal hanya 1-2 orang, itu pun semakin hari sudah tidak lagi siswa terlambat.
berarti ini sudah ada hasilnya Pak, walaupun dalam keadaan dilematika ya Pak ya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ini, selama Bapak menjabat, ini bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama seperti yang Bapak paparkan tadi, seperti kasus dilema etika itu. Bagaimana cara pengambilan keputusannya Pak? Ya, sesungguhnya dalam sebuah hal itu pasti ada masalah. Iya. Tentu terkait dengan ada hal-hal yang mungkin dianggap masalah di sekolah ini, tentu kita tidak mengambil sendiri keputusan. Iya. Tentu mengambil atau meminta pandangan dan pendapat dari stakeholder yang ada, mungkin dari Wakasek, dari wali kelas dan sebagainya, sehingga kita dapat mengidentifikasi tentang permasalahan-permasalahan. Iya. Berarti Bapak tidak bekerja sendiri Pak ya, melibatkan stakeholder yang ada di sekolah berupa ibu-ibu guru yang mampu memberikan kontribusi baik terhadap dilema etika ini Bapak ya. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, untuk langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam penanganan masalah dilema etika ini? Ya itu tadi, tetap kita mengumpulkan data. Iya. Data itu kan tentu yang lebih konkret, data itu benar-benar bersumber dari guru BK. Iya Pak. Karena guru BK itu memang keadaannya, memang tugasnya adalah mengidentifikasi tentang permasalahan-permasalahan di sekolah, di antaranya tugas guru BK itu. Iya. Tentu data dari guru BK itu bersumber dari guru mapel, wali kelas, wakasek, termasuk dari siswa itu sendiri. Nah, sehingga dari data itu, alhamdulillah kita dapat kita review bersama solusinya dan cara menjalankan sebuah keputusan di sekolah itu. Berarti langkah yang Bapak ambil itu tidak menjalankan keputusan ini, tidak mengambil keputusan ini secara individu Pak. Iya, Bapak itu mengambil keputusan dengan cara berkolaborasi dengan guru-guru atau rekan-rekan yang ada di sekolah Pak ya. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Yang paling efektif? Tentunya kita melakukan seluruh program sekolah itu kita evaluasi. Iya Pak. Kita evaluasi bisa dalam skala kecil seminggu sekali, bisa skala besar sebulan atau 3 bulan sekali, bahkan sampai 6 bulan sekali. Itu tahap-tahapan kita mengadakan evaluasi supaya efektif dalam program kita lakukan. Iya Pak, ya. Berarti itu tahapan-tahapan yang dilakukan sama Bapak ya untuk kegiatannya itu lebih efektif Pak ya. Oke Pak, untuk dalam mengambil keputusan terhadap melakukan kegiatan tahapan-tahapan itu, tentu ini dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak ada beberapa tantangan Pak ya. Mungkin menurut Bapak ada tantangannya ya Pak. Apa saja itu tantangannya Pak? Tantangannya memang setiap kita ingin merubah sesuatu itu pasti kita menemui tantangan dan hambatan. Salah satu mungkin kita ingin keluar dari masalah yang biasa kita jalani. Seperti kebiasaan-kebiasaan lama yang memang dianggap tidak baik, tapi mari mau kita tingkatkan. Salah satu contoh diantaranya adalah seperti ini, Bapak Ibu guru penggerak yang selama ini banyak Bapak Ibu guru juga yang tidak mau merasa nyaman. Bapak Ibu guru yang merasa nyaman dari pola-pola lama.
tentu merubah ke pola lama ke hal baru, terutama memahami kurikulum merdeka, tentu banyak tantangan-tantangan. Berarti banyak sekali tantangannya, termasuk dalam kegiatan kolaborasi antara guru-guru yang lama dengan guru sekarang. Iya. Yang memang untuk guru-guru lama itu tidak mau melakukan perubahan, sulit sekali mungkin Pak ya, itu tantangannya. Bukan juga, tapi memang kesiapan mereka untuk berubah diri Masih minim. belum siap. Iya, masih minim gitu. Butuh waktu untuk berubah itu. Itu adalah sebuah tantangan ya Pak. Kemudian untuk lanjutannya ini, apakah dalam penyelesaian masalah dilema etika ini, setiap Bapak menemukan masalah, apakah Bapak itu punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah atau memang dilakukan secara spontan terhadap masalah yang dihadapi ini untuk penyelesaiannya? Tergantung situasi. Ya. Kalau memang hal itu tidak terlalu mengganggu program yang ada, cukup dengan kita sekolah dengan wakasek untuk menyelesaikan. Kalau memang hal seperti itu menyangkut hal-hal program sekolah lebih luas, tentu kita kepada terhadap umum. Berarti itu adalah tergantung dari situasi Pak ya. Iya, kalau memang masalahnya itu berat, berarti kita butuh kerjasama yang lebih luas lagi. Iya, kalau masalahnya ringan, cukup diselesaikan oleh satu atau dua orang saja Pak. Oke Pak, untuk selanjutnya dalam penyelesaian masalah dilema etika ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Maksudnya ini yang membantu Bapak gitu. Tentu pas sekolah tidak mungkin bekerja sendiri. Iya. Salah satunya adalah diantaranya adalah melibatkan wakasek. Dan lebih dari itu melibatkan orang tua siswa dan artian komite sekolah. Iya. Sehingga alhamdulillah dengan berfungsinya seluruh elemen yang ada, baik di tingkat struktural sekolah, di masyarakat, alhamdulillah berjalan sangat efektif. Dan lebih dari itu kita juga menyambung membina kerjasama dengan instansi lain. Kita buat MOU, diantaranya mungkin seperti Polsek, Peramil, dan kira-kira ada Mustika Kecamatan. Itu diantaranya kegiatan. Iya, berarti banyak faktor ya Pak ya yang mempermudah segala keputusan yang diambil, karena memang keputusan ada dua bentuk ya. Kalau keputusannya ringan berarti lebih luas orang-orang yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah dilematika ini Pak. Ini untuk terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan dari tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, ini memang segala sesuatunya itu intinya kita dalam mengambil sebuah keputusan, sebelum sampainya ke sana, kita harus memahami dulu apa itu permasalahan yang kita hadapi. Setelah kita memahami permasalahannya, kita kumpulkan datanya, kita ambil, kita panggil bagian-bagian yang memang dianggap bisa mampu menyelesaikan masalah, sehingga permasalahan-permasalahan yang memang tidak membuat kita menjadi beban tersendiri, tapi menjadi sebuah kesepahaman bersama, sehingga dilema-dilema seperti ini memang tetap ada, tapi dengan kebersamaan, dengan sepaham kita berjalan terus, yakin permasalahan itu akan kita kurangi dan seminimal mungkin. Berarti intinya ini Pak yang dipelajari dari kegiatan pengambilan keputusan dilematika ini Pak, berarti yang terutama itu adalah kolaborasi antara anggota-anggota yang ada di sekolah,
setiap keputusan itu tidak akan berhasil baik ketika kita mengambil keputusan secara individu gitu Betul. intinya Pak. Kalaupun kita mengambilnya secara bersama, berarti itu sudah menghasilkan keputusan yang baik. Ya, itu saja mungkin pertanyaan-pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih banyak atas ilmu yang Bapak bagi ke saya. Saya banyak pelajari bagaimana cara-cara Bapak dalam menghadapi dilema etika ini Pak ya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.